Shalom Aleichem Haverim. Halo, selamat datang di channel kami. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup kontroversial dan menarik perhatian banyak kalangan. Di tengah maraknya perdebatan teologis, muncul tuduhan dari kelompok Allahisme yang menuding bahwa Yahweisme adalah sempalan dari saksi Yehuwah atau dari saksi Yehova. Tuduhan ini memicu banyak pertanyaan. Apakah ada dasar sejarah atau teologis yang mendukung klaim ini? Bagaimana sebenarnya hubungan antara Yahweisme dan saksi Yehuwah? Dan apa pandangan dari masing-masing kelompok tentang tuduhan ini? Kita akan menelusuri asal-usul dan argumen di balik perdebatan ini untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi bagi Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami hingga akhir video ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya di channel ini. Oke, kita langsung saja. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi tentang bagaimanakah pengajaran dari saksi Yehova. Kenapa saya perlu menyampaikan hal ini? Karena seringkali ketidaktahuan orang-orang Kristen pada umumnya menganggap kita ini adalah sempalan dari saksi Yehova. Jadi kita perlu paham betul, ya. Ketidakpahaman akan membuat kita menjadi tersesat. Seperti biasa, ketika kita bercerita tentang nama Yahweh di luaran sana, ternyata masih sangat banyak orang yang belum tahu tentang nama Yahweh. Saya kasihan sebetulnya saudara, ini di zaman modern seperti sekarang, di mana informasi itu bisa didapat dalam hitungan detik, tetapi sangat disayangkan sampai hari ini bahkan ada sebuah gereja yang sampai menganggap nama Yahweh itu adalah nama yang asing. Bahkan tapi sebetulnya mereka itu berseru haleluya itu ternyata nggak tahu saudara, nggak paham. Nah, ada juga yang memberi pengertian begini, ingat kamu jangan ikut para kelompok Yahweisme katanya. Ini kelompok Allahisme ini memang aneh ya, nggak paham tapi sok tahu saudara. Dia berkata Yahweisme itu sempalan dari saksi Yehova. Kasihan amat ya. Tapi ya itulah kelompok Allahisme saudara. Ya. Boleh dong kalau saya ngomong Allahisme? Mereka ajak ngomong Yahweisme kok. Ya. Jadi kelompok Allahisme itu seperti itu saudara. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah saksi Yehova modern. Ada yang berkata begitu. Nah, saya perlu menyampaikan hal ini agar orang itu tahu perbedaan kita dengan saksi Yehova itu seperti apa. Ya. Nah, yang pertama adalah tempat ibadahnya. Kalau tempat ibadah kita itu namanya kehilat. Ada yang membuat nama sinagog misal, tapi sinagog itu kecil-kecil.
ibarat seperti kalau di Islam itu musola, tapi kalau kehilat itu besar. Seperti kalau di Islam itu masjid, saudara. Nah ini kita mesti tahu. Jadi nama tempat ibadah orang yang pengagung Bapa Yahweh itu namanya adalah kehilat, ya. Sementara di saksi Yehova itu namanya bukan kehilat, tetapi balai kerajaan saksi-saksi Yehuwah. Nah kalau saudara lihat di gambar itu ada kata Yehuwah. Itu kalau saya katakan sangat tidak tepat, karena depannya Y. Tidak pernah kita mendengar orang berseru haleluya, nggak ada, saudara. Adanya haleluya, jadi harusnya depannya Yah, ya, bukan Y. Nah itu adalah tempat ibadahnya. Kemudian kalau kita lihat saksi Yehowa itu memiliki majalah, dan majalah ini sangat bagus, edisi Lux, saudara. Namanya adalah Watchtower atau Menara Pengawal. Nah, saya sering dikasih ya beberapa kali oleh saksi Yehova, dan memang dalamnya itu banyak mengupas hal-hal yang sifatnya sekuler, saudara. Tetapi saya cukup takjub juga. Kenapa? Karena mereka itu dananya cukup besar, sehingga kalau bikin majalah itu nggak tanggung-tanggung, edisinya Lux, saudara. Nah ini agar supaya saudara itu paham. Kemudian kita lihat, saya pernah menyampaikan ya bahwa materi saya bukan saksi Yehova itu sengaja saya tayangkan di YouTube itu 2 kali sampai, saudara. Yang ini, yang bawah ini 4 tahun yang lalu saya kasih tema saya bukan saksi Yehova. Kemudian yang di atas itu kami bukan saksi Yehova, tapi tidak selengkap yang saya sampaikan sekarang. Ini tujuannya supaya kalau kita ditanya oleh orang, gerejanya Pak Lukas itu adalah kelompok saksi Yehova, saudara bisa tunjukkan video ini kepada mereka. Entah saudara juga sering nonton video sendiri atau tidak, tetapi saya perlu memberi penjelasan ini supaya orang umum itu tahu bahwa kami itu bukan saksi Yehova. Kemudian saudara-saudara, kitab sucinya, kalau kita kitab sucinya adalah kitab suci biasa yang kita pakai seperti model kitab suci umum orang Kristen terbitan LAI, tetapi kita menggunakan terbitan Lentera Bangsa yang dikenal dengan ILT, Indonesian Literal Translation. Memang bahasanya agak kaku sedikit, saudara, karena itu diterjemahkan apa adanya. Sementara kitab sucinya saksi Yehuwa itu adalah terjemahan dunia baru yang dikenal dengan New World Translation of the Holy Scripture. Ya, itu artinya kitab sucinya itu terjemahan dunia baru. Di dalam kitab suci kita itu perjanjian lama disebut Tanakh, perjanjian baru itu disebut Brit Hadasa. Sementara saksi Yehova itu menyebut perjanjian lama itu dengan kitab Ibrani. Sementara perjanjian baru mereka menyebutnya kitab Yunani. Sekalipun demikian, saya perlu memberikan penjelasan bahwa
kitab suci Perjanjian Baru itu pun aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, saudara. Saya sudah memberitahukan di salah satu video saya yang saya katakan bahwa kitab suci kita Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Ibrani. Kenapa? Ya saudara lihat saja Petrus. Apakah Petrus pandai bahasa Yunani? Tidak sama sekali. Apalagi Petrus itu benci sekali dengan orang-orang Romawi. Jadi dia sangat benci kepada penjajah. Kebanyakan orang-orang Yahudi tidak mau belajar bahasa penjajah. Mereka merasa bahwa aku ini bangsa pilihan. Ngapain aku belajar bahasa asing yang menjajah hidup saya? Nah, jadi tidak mungkin Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dan semua murid-murid Yeshua hanya satu, walaupun dia tidak tergolong dari 12 murid, namun hanya satu orang yang pandai dalam bahasa Yunani, yaitu Saul. Kenapa kok Saul? Karena dia adalah warga negara Romawi. Jadi kita mesti paham akan hal ini ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kapan Saksi Yehuwa ini didirikan? Saksi Yehuwa itu didirikan tahun 1914 ya. Ada sekelompok anak-anak muda yang disebut Bible Study yang dikenal dengan International Bible Student Association atau Asosiasi Pembelajaran Kitab Suci Internasional. Nah, ini yang harus saudara ketahui. Kemudian saudara-saudara, yang kedua adalah Saksi Yehuwa itu tidak mengakui Yeshua sebagai juru selamat. Ya, Yeshua itu sebetulnya adalah jelmaan dari malaikat Mikael. Jadi kalau kita disamakan dengan Saksi Yehuwa, bagaimana saudara? Terlalu jauh ya. Makanya apa? Kalau kita mengakui bahwa Yeshua itu adalah Bapak Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Amin. Kenapa dia harus turun ke dunia ini? Karena dia harus menyelamatkan manusia. Saya akan ceritakan secara singkat saja kenapa Yeshua turun ke dunia ini. Begini Bapak Ibu. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta itu terputus. Manusia tidak mungkin bisa selamat. Maka untuk bisa mendapatkan keselamatan, maka dia harus bayar dengan darah yang tidak berdosa. Sekarang bagaimana bayarnya? Sedangkan manusia sudah jatuh dalam dosa. Darah siapa yang akan bisa dipakai untuk membayar? Tidak bisa saudara. Maka jalan satu-satunya untuk bisa menutupi dosa aib Adam dan Hawa, maka Bapak Yahweh menyembelih binatang, ya, mengorbankan binatang, sehingga aurat dari Adam dan Hawa itu ditutup dengan kulit binatang yang sebelumnya ditutup sendiri dengan menyemat daun pohon ara. Daun pohon ara kalau dipakai untuk pakaian, kemampuannya paling lama ya paling 3-4 hari sudah berantakan saudara. Jangankan kok 3-4 hari, mungkin 1 hari saja sudah rontok semua. Apalagi mereka belum kenal jarum,
pasti disundui pakai biting, ya. Tidak mungkin dia bisa menutupi aurat masing-masing. Sehingga Bapak Yahweh, Tuhan Sang Pencipta itu mengorbankan binatang untuk kulitnya dipakai menutupi kemaluan mereka berdua. Kalau mengorbankan binatang berarti ada darah yang tertumpah, saudara. Nah, darah inilah yang nantinya banyak dipergunakan untuk penebusan salah, ya, penebusan manusia dari dosa. Saya akan mengistilahkan penebusan dan pembelian. Kalau kita itu bukan ditebus tetapi dibeli, seperti Rasul Paulus yang mengatakan bahwa tidakkah kamu tahu bahwa engkau telah dibeli dan harganya telah tunai dibayar. Kenapa menggunakan istilah beli? Karena kita orang goyim, kita orang luar, sementara penebusan itu dikhususkan untuk bangsa Israel yang adalah umat milik Bapak Yahweh sendiri. Sama seperti yang sering saya istilahkan, kalau saudara punya handphone dan hilang, maka untuk bisa mendapatkannya kembali mengambil istilah ditebus. Betul gak saudara? HP saya hilang, ditemukan orang, saya akan berkata apa? Bagaimana kalau HP itu tak tebus kembali? Itu tebus. Tapi beda kalau saya menginginkan HP yang bukan milik saya. Jadi saya tidak menggunakan istilah tebus tapi membeli. Nah, kita ini orang goyim, kita dibeli dan harganya telah tunai. Saya menggunakan istilah tunai karena kalau menggunakan istilah lunas itu nanti ada pemikiran diangsur, yang penting lunas. Tapi kalau tunai itu artinya dibayar cash, saudara. Kembali ke masalah darah. Kenapa penyelamatan, penebusan manusia ini menggunakan darah, bukan darah manusia? Karena darah manusia adalah darah yang sudah berdosa. Maka jalan satu-satunya Tuhan menggunakan darah binatang, karena binatang itu tidak berdosa. Loh, kok bisa Pak? Ya bisa. Coba kalau saudara lihat kambing seruduk-serudukan sama kambing, yang satu diseruduk mati misalnya, apakah lalu kambing itu berdoa minta ampun sama Tuhan? Tidak, karena dia tidak punya roh, saudara. Jadi darahnya bukan darah yang berdosa. Nah, itulah yang dipakai untuk membayar penebusan salah dari bangsa Israel. Sehingga hubungan Israel, bangsa Israel dengan Tuhan itu tersambung kembali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tetapi penebusan dengan menggunakan darah binatang itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena dia harus dilakukan setiap tahun sekali, selalu diperbaharui, khususnya pada waktu perayaan Hari Raya Yom Kippur. Oleh karena itu sekarang bagaimana caranya supaya penebusan itu atau pembelian seluruh manusia di muka bumi ini satu kali selama-lamanya? Ya, kembali lagi ke konsep dasar, yaitu dengan darah manusia. Dan manusianya adalah manusia yang tidak bercacat celah, tidak pernah berbuat dosa. Tapi mana ada manusia yang tidak bercacat celah dan tidak berdosa? Nggak ada. Semua keturunan manusia itu sudah ada dalam dosa. Yang tidak berdosa dan yang sempurna itu hanya Bapak Yahweh.
Maka karena manusialah yang akan diselamatkan dengan darah manusia yang sempurna, maka jalan satu-satunya Bapa Yahweh yang Maha Kuasa itu menjadi manusia. Maka perwujudan Yeshua HaMasyiah itulah merupakan sosok manusia sempurna yang tak bercacat celah, yang darahnya itu layak untuk menyelamatkan manusia di atas muka bumi ini. Sampai di sini dipahami Bapak Ibu? Itulah sebabnya kenapa kita memuja Yeshua, dan Yeshua itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Ya, jadi kita mesti paham itu. Saksi Yehova atau saksi Yehuwa itu memang tidak percaya Tritunggal, dan itu betul, saudara. Cuman bedanya mereka tidak mengakui Yeshua sebagai sang pencipta yang turun ke dunia ini. Paham Bapak Ibu? Saksi Yehuwa itu percaya bahwa Yeshua itu adalah jelmaan dari malaikat Mikael. Kalau dia sebagai malaikat Mikael, dia tidak bisa menebus manusia. Kenapa? Karena malaikat itu bukan manusia. Penciptaannya saja berbeda. Paham nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Sementara Yeshua itu adalah manusia yang berasal dari Bapa Yahweh sendiri. Sehingga ketika dia menjadi manusia, namanya disebut diutus. Ya. Menjadi messenger. Menjadi penyelamat. Nah, Bapak Ibu, mungkin kan kita perlu ada yang tanya begini, loh kalau pengagung Bapak Yahweh kok tidak percaya Tritunggal itu kenapa? Ya karena konsep Tritunggal itu adalah tiga pribadi yang satu hakikat. Kalau sudah tiga pribadi itu bukan ehad, saudara. Ehad itu satu, tapi jamak. Bukan berarti kalau jamak itu pribadinya jadi jamak. Tidak, pribadinya tetap satu. Saya ambil contoh misalnya, Bapak Yahweh itu dikatakan ehad, makanya dalam kitab Zakaria dikatakan Yahweh ehad ushemo ehad. Yahweh satu-satunya, namanya adalah satu-satunya, nggak ada yang lain. Ya, Yahweh ehad. Nah, sekarang saya mau tanya, Bapak Yahweh itu maha sempurna nggak? Maha kuasa nggak? Maha kuasa. Sekarang saya mau tanya, dengan kemahakuasaannya dia bisa nggak jadi sejuta fenomena? Bisa. Kalau saudara berkata tidak bisa, berarti dia tidak maha kuasa. Sekarang pertanyaan kedua, bisa nggak dengan kemahakuasaannya dia berdialog dengan fenomenanya sendiri? Bisa. Makanya jangan heran kalau Yeshua berdoa kepada Bapa, orang kebingungan. Katanya dia Tuhan, kok berdoa sama Tuhan? Ini fenomenanya manusia, saudara. Sampai di sini paham ya? Kalau Tritunggal seolah-olah hanya tiga fenomena saja, lalu dianggap tiga pribadi, salah. Itu adalah karangannya Tertullianus, ya. Tiga pribadi itu tidak bisa disebut sebagai ehad. Jadi saya katakan Tritunggal itu salah. Yang betul Tuhan kita itu adalah Esa atau ehad.
Dia bukan cuman bisa jadi burung merpati, bukan cuman jadi manusia, tapi dia bisa jadi apa saja. Tiang awan dan tiang api itu fenomenanya Bapak Yahweh. Menjadi manusia pada saat nolongin 3 pemuda Hananya, Misael, Azaria yang dikenal Sadrah, Mesa, Abednego, itu siapa? Bapak Yahweh sendiri, saudara. Terus ada punggung tangan yang menulis di kerajaan Belsasar, Mene Mene Tekel Ufarsin, itu tangan siapa? Itu fenomenanya Bapak Yahweh, bukan tangan genderuwo, saudara. Ini kita mesti paham di sini, ya. Nah, dari semua fenomenanya, yang paling dahsyat, yang paling ditakuti oleh setan adalah pada saat Bapak Yahweh itu menjadi manusia secara natural atau alamiah. Itu setan gemetar, saudara. Karena apa? Karena betul-betul dia menjadi manusia, bukan tiba-tiba jegogok jadi manusia, tapi dia lahir seperti manusia pada umumnya, dibesarkan dan sebagainya, sampai dia taat mati di atas kayu salib. Darahnya itulah darah yang sempurna, sehingga siapa saja yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, konsep Torah itu tergenapi. Artinya darahnya itu mampu menyelamatkan kita semua. Lah kalau Yeshua adalah malaikat Mikael, nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena malaikat itu juga tidak sempurna. Ada nggak malaikat yang jatuh? Banyak, saudara. Itu kan sama seperti manusia. Jadi nggak bisa yang mau diselamatkan manusia kok. Nah, ini ya konsep-konsep yang seperti ini kita mesti tahu, saudara. Karena kalau tidak tahu kita dianggap saksi Yehova, ya repot, saudara-saudara. Ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sebuah argumentasi. Kalau Yeshua adalah malaikat Mikael, itu sebetulnya mereka melanggar firman kitab sucinya sendiri. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Saya ambil contoh di dalam kitab Yohanes. Ya, pengajaran ini sebenarnya bertentangan dengan kitab sucinya sendiri. Ingat ya, tadi mereka mengatakan Yeshua adalah malaikat Mikael, ya. Sekarang kita lihat. Saya akan baca apa adanya. Ya. Apa adanya. Dikatakan begini, ini diambil dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan nama itu, ya. Nama itu kan gelar, saudara, bukan nama, ya, gelar. Dan firman itu adalah suatu ilah. Perhatikan A-nya jadi kecil, saudara. A-nya jadi kecil. Ini kan bingungi, saudara. Allah A-nya gede, yang lain kecil. Allah A-nya kecil dan lainnya kecil, dan Allah yang ALLAH gede semua. Bingung, saudara. Orang-orang Kristen pada umumnya selalu mengatakan, oh, yang disebut Sang Pencipta itu ya Allah, tapi yang tulisannya besar. Kalau Allah kecil, tulisannya kecil, itu ilah. Jadi kalau kita melihat kata Allah yang tulisannya gede, itulah Sang Pencipta. Tapi tidak pernah kita berdoa dalam nama Allah huruf besar semua, setan keluar. Nggak ada begitu, saudara. Ya, jadi itu jelas, ya. Sekarang kita lihat di ayat itu. Nah, ini saya kasih tanda merah, saudara. Lihat ya, ini ada tanda merah.
Ya. Nih, lihat ya. Ini ada huruf D. Apa sih D di situ? Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, di situ di ayat 6 ini kan tadi tertulis ya. Yesaya 9 ayat 6. Saya kejar Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan kekuasaan sebagai pangeran akan ada di bahunya. Ini kata pangeran sudah beda ya. Ia akan dinamai penasehat yang menakjubkan, si A yang perkasa, Bapak yang kekal. Perhatikan A-nya jadi gede, saudara. Ini kan bingung nggak saudara? Bingung saudara, yang benar tuh yang mana? Karena itu rancu saudara. Makanya kita kalau membaca sebuah ayat itu harus dikejar sampai detail. Saya ambil contoh misalnya di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 13 ayat 13. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Memang benar bahwa akulah dia. Sekarang saya mau tanya, guru di situ guru apa? Kan bingung kalau guru saudara. Ya kita bilang guru Torah wong kita sudah tahu. Lah kalau orang luar sana, orang akan berpikir guru apa? Guru matematika bisa, guru masak bisa, guru karate bisa, guru apa? Enggak jelas. Tetapi kalau kita membaca dalam teks berbahasa Ibrani, tertulis kata moreh. Moreh itu artinya guru Torah laki-laki. Itu moreh. Jadi tidak mungkin Yesua yang adalah guru Torah menghapus Torah. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi seperti itulah ya. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya, pengajaran saksi Yehova yang ketiga. Yesua itu tidak disalib, tetapi dipaku di sebatang kayu yang lurus. Ya, sekarang kita, ini sambil ngantuk nih saya nih. Kita lihat hukuman mati orang Romawi. Ya, apa betul hukuman mati orang Romawi? Yesua hidup kan di zaman penjajahan Romawi ya Bapak Ibu. Sekarang saya kejar, betulkah Yesua itu mati disalib dengan model kayu satu begitu atau kayu palang? Nah, karena kita sudah tahu, tapi bagi mereka yang belum tahu, tak kasih tahu. Kita kejar sekarang. Yesua disalib itu apakah di kayu palang yang lurus atau kayu palang yang seperti apa begini ya, salib gitu loh. Sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara. Nah, ini adalah hukuman-hukuman mati yang ada pada zaman Romawi. Kalau zaman sekarang hukuman matinya ada 3 saudara. Kalau enggak ditembak, ya digantung, ya disuntik mati. Ya, paham nggak Bapak Ibu? Nah, sekarang hukuman mati yang ada di Roma atau zaman Roma itu apa? Yang pertama adalah ini zaman Romawi pada zaman Yesua ya. Fatal thing happen on the way to the forum. Murder in ancient Rome. Ini diambil dari buku yang judulnya A Fatal Thing Happen on the Way to the Forum. Ini nama bukunya ya. Buku ini ditulis oleh Emma Southon, seorang sejarawan Universitas of Birmingham di Inggris. Jadi yang pertama adalah hukuman salib gitu ya. Sekarang hukuman yang kedua, ini saya salah nulis lagi ya, hurufnya 1, harusnya 2
ya. Itu hukuman karung, saudara. Kenapa Yesua pernah berkata, kalau ada orang yang menyesatkan, sebaiknya orang itu diikat pakai tali, kemudian dicemplungke di laut. Itu sebetulnya Yesus sedang bercerita tentang hukuman mati di zaman Romawi, yaitu hukuman karung, ya, namanya puna kulei, juga dikenal sebagai hukuman karung, tapi karungnya bukan karung karung beras, bukan, saudara. Tapi karungnya itu dibuat dari kulit. Adalah salah satu metode eksekusi mati Romawi yang paling mengerikan. Dalam metode ini, orang yang bersalah dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke dalam air untuk dibiarkan mati. Biasanya mereka selalu nyemplungke di laut, saudara-saudara. Itu. Dan ada yang berpendapat lain bahwa di dalam karung itu diisi ular. Ya, Bapak Ibu, inilah hukuman mati yang ada pada zaman Romawi dulu. Sekarang yang kedua, ya udah kita ikutin nomor ini aja deh. Dilempar dari batu tarpeian, ya. Batu tarpeian atau tarpeian rock adalah tebing di Romawi kuno yang dikenal sebagai tempat eksekusi paling mengerikan. Para pelakunya termasuk para pengkhianat, pembunuh, dan budak pencuri dilempar dari tebing ini hingga mati. Ketinggian tebing ini sekitar 80 kaki, dan proses ini adalah salah satu cara termudah untuk menghukum orang yang bersalah. Forum Romawi terlihat jelas dari atas tebing tarpeian ini. Jadi orangnya itu diikat kayak begitu, ya, diikat lalu dibuang, saudara, dilemparkan. Ya kayak orang jatuh dari tower HP saja kan, seperti itu, dijatuhkan, saudara. Mau kena kepalanya dulu kayak, mau kena kakinya dulu, masa bodoh, pokoknya dibuang di situ, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu dibakar hidup-hidup, saudara. Ini jenis-jenis hukuman mati pada zaman itu. Metode ini, ya, lain dari eksekusi mengerikan di Romawi kuno, dibakar hidup-hidup. Metode ini juga dikenal sebagai imolasi. Ini adalah metode yang diterapkan pada orang yang bersalah karena bid'ah, sihir, pemerkosaan, dan pengkhianatan. Jadi ini cuman cukup pakai minyak saja, saudara. Orangnya diguyur dan dibakar hidup-hidup, atau dia diikat kemudian bawahnya dikasih api unggun, saudara. Ini pemerintah Romawi itu seperti itu. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Yesua pada zaman Romawi, khususnya di zaman Kaisar Nero, itu mereka hukum matinya itu diikat pada tiang, dijadikan obor manusia, saudara. Kalau saudara membaca di dalam buku para penguasa perjanjian baru, saudara akan temukan hukuman seperti itu. Jadi orang-orangnya itu disiram dengan aspal panas, ya, lalu dibakar, saudara. Nah, ini adalah pola hukuman mati pada zaman itu. Kemudian yang keempat yaitu kematian oleh parasit. Kematian oleh parasit adalah metode eksekusi Romawi mengerikan lainnya yang ditakdirkan oleh Kaisar Domitianus, terutama bagi orang-orang Kristen, ya, atau saya nyebutnya pengikut Yesua, karena ini saya ambil dari ensiklopedia.
Orang-orang yang bersalah akan dimasukkan ke dalam tong setelah dicampur dengan susu dan madu. Seluruh tubuh orang akan direndam di dalam tong, sedangkan kepalanya akan mencuat keluar dari tong. Tong kemudian akan disimpan di bawah sinar matahari yang cerah agar tubuh membusuk. Tubuh akan mulai membusuk dalam beberapa hari sehingga beberapa minggu, dan parasit yang lahir dari dalam akan membunuh orang tersebut. Juga madu dan susu akan menarik serangga, membuat tubuh membusuk lebih cepat dan lebih mudah, dan lain-lain. Jadi di sini jelas, saya coba untuk lihat hukuman-hukuman yang lain, itu metodenya mengerikan sekali, saudara. Ini istilahnya mati pelan-pelan, ya. Tapi itu hukuman mati. Dari semua hukuman mati tidak pernah ada hukuman yang hanya satu tiang saja. Jadi pemahaman dari saksi Yehova yang tadi kita lihat itu salah, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Yang keempat, pengajaran saksi Yehova mengatakan manusia diciptakan untuk hidup abadi di bumi. Tetapi akibat dari ketidaktaatan, maka Yahweh menjadi Yeshua sebagai utusan yang percaya. Ini penerangan saya, ya. Yang keempat, manusia diciptakan untuk hidup abadi di bumi. Titik. Artinya begini, Bapak Ibu. Artinya begini. Saksi Yehova itu percaya bahwa manusia itu hidup abadi di bumi. Kalau misalnya manusia itu hidupnya tidak baik, walaupun dia memang manusia sudah berdosa, ya saudara, karena keturunan Adam dan Hawa. Tetapi ketika manusia itu nanti hidupnya tidak baik, maka dia akan lenyap begitu saja. Itu sebabnya dia tidak percaya adanya neraka. Paham, saudara? Yang dia pahami kalau nanti mati dia akan selamat. Itu pun khusus hanya anggota saksi Yehova. Di luar anggota saksi Yehova, nonsen bisa selamat. Mau selamat? Jadi pengikut saksi Yehova dulu, ya. Tetapi saya memberikan sanggah nih di sini, ya. Coba ini. Nah ini, saudara lihat, ini saya kasih sanggahan nih, ya. Ini, akibat dari ketidaktaatan, maka Yahweh menjadi Yeshua sebagai utusan agar yang percaya itu selamat, yang tidak percaya akan lenyap begitu saja. Ini maksudnya, ini saya kecampur ini, ya. Artinya tidak ada lagi kehidupan selamanya. Ini kecampur nih teks saya nih. Maaf ya Bapak Ibu. Jadi kalau saksi Yehova begitu tidak menjadi anggota saksi Yehova, dia nggak mungkin selamat. Tetapi kita yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita pasti akan selamat. Jadi saksi Yehova itu, kalau dia harusnya, kalau kita kan harusnya masuk neraka gitu, ya. Kalau saksi Yehova itu enggak, saudara, dia lenyap begitu. Makanya mereka menyebutnya apa? Tidur abadi. Itu. Jadi tidak mungkin kita masuk ke api neraka, itu kata saksi Yehova. Sekarang yang kelima, saya ulang kembali. Saksi Yehova itu mengklaim bahwa Yeshua yang mereka kenal nama Yunani itu akan datang di tahun 1914. Kemudian ternyata di tahun itu Yeshua tidak datang. Lalu direvisi menjadi tahun 1918. Tapi sayang sekali
pendirinya yaitu Charles Taze Russell itu sudah meninggal tahun 1916, sehingga tidak tahu kalau prediksinya itu salah. Ya Bapak Ibu, itulah prinsip atau pengajaran dari saksi Yehova. Kemudian pengajaran dari saksi Yehova mengatakan ada dua golongan manusia. Golongan manusia yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang diselamatkan sebanyak 144.000 orang. Itu khusus untuk Israel. Nah, kalau yang non-Israel yaitu anggota pengikut saksi Yehova yang tinggal di bumi. Ya. Jadi kalau mau selamat ya harus ikut mereka. Itu Saudara. Ini konsep dari saksi Yehova. Nah, siapa sebetulnya orang yang selamat di cuma 144.000? Saya sudah menyampaikannya. Ya, materinya sudah ada di YouTube. Kalau saudara ingin tahu, saudara bisa lihat dengan tema 144.000 orang yang diselamatkan. Itu siapa? Saya tidak akan cerita lagi karena itu sudah saya upload dan itu penontonnya sudah 114.000 yang nonton, ya, 8 tahun yang lalu. Jadi saya tidak akan menerangkan kembali. Kemudian yang berikutnya adalah saksi Yehova mengatakan dosa itulah yang menyebabkan penyakit dan kematian. Ada pepatah Jawa yang mengatakan nek dosa kuwi mesti rekoso. Memang dosa itu menyebabkan penyakit dan kematian, tetapi saya katakan penyakit dan kematian belum tentu karena dosa. Contoh misalnya saja, saudara sudah hidup menjalani kehidupan, tetapi tiba-tiba saudara lewat di daerah yang terkontaminasi radioaktif misalnya, bisa kena nggak? Bisa. Kemudian kematian, bisa nggak kematian itu karena kelalaian? Bisa. Saudara nyetir ngebut sampai malaikat aja ngejarnya susah, ya mati saudara, tabrakan. Itu akibat dari kelalaian. Ya. Saudara masih jalan, tiba-tiba ada orang ngebut karena mabok, bisa nggak nabrak kita? Bisa. Ya. Nah itu. Kemudian kita lanjut pengajaran saksi Yehova yang ke-8. Saksi Yehova tidak melakukan transfusi darah sekalipun dalam kondisi kritis. Dilarang transfusi darah, tidak boleh saudara. Lah kalau mati ya sudah, kamu kan anggota saksi Yehova, mati pasti masuk surga. Itu pengajarannya seperti itu Bapak Ibu, ya. Kemudian nah ini yang sempat jadi ganjelan, ya, sempat jadi ganjelan di Indonesia. Saksi Yehova itu memiliki konsep bahwa pemerintahan dunia ini adalah alat setan. Jadi tidak boleh ada upacara menghormat kepada bendera dan menyanyi lagu kebangsaan dan bergabung ikut militer. Tidak boleh. Saksi Yehova tidak boleh menghormat kepada bendera. Makanya dulu sempat dilarang di Indonesia, saudara-saudara. Ya, jadi kalau kita menghormat kepada bendera, boleh nggak? Boleh. Menghormat kepada bendera itu hanya wujud simbol kecintaan kita kepada negara, saudara. Kita negara Indonesia, kita wajib
menghormati bendera. Dan saksi Yehova itu mengatakan kalau menghormat kepada bendera seperti ini itu ibarat menyembah berhala. Itu kata mereka. Jadi nggak boleh. Lalu kalau tegak begini gimana? Tetap tidak boleh. Ya, karena itu berhala menurut mereka, saudara. Jadi ya sudah. Lah maka saya bilang kalau seperti ini ya repot hidup di Indonesia, saudara-saudara. Bahkan di negara manapun ya nggak bisa begitu. Kita harus bangga kepada negara kita sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kita bersyukur di negara Pancasila seperti ini. Kita bisa bebas ibadah, kita bebas memuliakan Tuhan. Ya, ini menurut saksi Yehova ini salah, ya. Kemudian yang berikutnya, saksi Yehova mengatakan tidak boleh merayakan ulang tahun karena kitab suci tidak ada perayaan ulang tahun. Memang saya katakan di kitab suci tidak ada perayaan ulang tahun. Namun demikian, saudara, ketika kita merayakan Sukot, maka secara tidak langsung kita sudah memperingati kelahiran Yesua. Paham nggak Bapak Ibu? Ya. Ulang tahun itu artinya apa sih? Ulang tahun itu artinya mengulang tahun yang pernah terjadi. Ya. Ulang tahun itu artinya mengulang peristiwa apa yang pernah terjadi. Nah, peristiwa keagamaan diulang lagi. Loh, perayaan 7 hari raya kan kita rayakan tiap tahun. Itu kan sama saja ulang tahun, saudara. Iya kan? Cuman ulang tahun keagamaan. Ya. Hari raya 7 hari raya itu juga diulang tiap tahun. Itu ulang tahun. Ya. Kehadiran kita di bumi perlu diulang lagi enggak? Perlu untuk mengingat apa? Betapa baiknya Bapak Yahweh itu sehingga ada ucapan selamat Yom Huledet Sameach. Paham Bapak Ibu? Ya, kalau perayaan ulang tahun tidak ada, ya ucapan Yom Huledet Sameach tidak mungkin ada, saudara. Ya. Bedanya kalau hari ulang tahun kita itu kita akan mengingat kebaikan Bapak Yahweh. Tuhan, saya berterima kasih, saya sudah dikasih umur panjang sampai hari ini. Tapi kalau orang di luar sana, kalau ulang tahun mereka ngapain? Wah, pesta-pesta, mabok-mabokan, itu yang tidak boleh, ya. Tapi kalau mengulang tahun perayaan nggak masalah. Mengulang tahun kita lahir nggak masalah. Cuman di luar sana kalau orang mengulang tahun hari kelahiran adanya maksiat, saudara. Makanya Yohanes dipenggal kepalanya pada saat ada ulang tahun, ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11, saksi Yehova tidak merayakan Natal dengan alasan yang penting bukan kelahirannya tapi kematiannya. Sedang kita tidak merayakan Natal karena Yesua tidak lahir tanggal 25 Desember tapi lahirnya di hari raya Sukot. Jadi dengan kita merayakan Sukot, secara tidak langsung kita sedang merayakan hari lahirnya Yesua, saudara. Nah, ini saudara sampai di sini paham atau tidak? Nah, oleh karena itu dengan pemahaman ini maka saudara tidak akan tersesat. Dan jikalau ada orang yang bertanya kepada saudara, oh itu gerejanya Pak Lukas itu saksi Yehova tuh, maka saudara juga harus bisa
meluruskannya. Dan sekarang yang terakhir ini, yang ke-12, tidak percaya adanya neraka, karena manusia akan lenyap kecuali mereka adalah anggota saksi Yehuwa. Mereka tidak akan lenyap, tetapi mereka akan hidup kekal. Ya Bapak Ibu, siapa yang membeli darahnya siapa? Nggak jelas, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia tidak mengakui Yeshua itu adalah Yahweh. Ya. Jadi selamatnya melalui apa? Melalui darah? Tidak, melalui anggota saksi Yehuwa. Jadi sampai di sini saya berharap saudara bisa paham sehingga kita tidak tersesat, tetapi kita tetap tinggal di dalam kasih Bapa Yahweh, karena kita tahu bahwa hanya Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach itulah yang sanggup menyelamatkan manusia. Ya, sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih telah menyaksikan video kami hingga akhir. Semoga pembahasan kali ini memberikan Anda wawasan baru tentang perdebatan antara Allahisme dan Yahwisme, serta kaitannya dengan saksi Yehuwa atau saksi Yehova. Jika Anda memiliki pandangan atau pertanyaan, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Kami akan senang mendengar pendapat Anda. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bapa Yahweh, Beshem Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kodes memberkati kita semua. Shalom.